Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Kamelia Putri Amnur dengan BP 1910141021 dan rekan saya yaitu Anissa Aprilita dengan BP 1910141013. Baiklah, kami akan membahas tentang metabolisme dan termoregulasi. Untuk materi pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari kata Yunani metabol yang berarti perubahan. Metabolisme juga diartikan sebagai pertukaran zat antara satu sel atau secara keseluruhan dengan lingkungannya. Atau juga metabolisme ini diartikan sebagai keseluruhan reaksi kimia yang diperoleh untuk merubah bahan makanan yang telah diperoleh dari hasil pencernaan untuk dapat digunakan oleh tubuh. Peran dari metabolisme ada dua. Yang pertama, koordinasi, pengendalian, dan melangsungkan proses kehidupan secara berurutan. Yang kedua yaitu menjaga homeostatis kehidupan makhluk hidup. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa dari molekul kecil kemudian ada proses anabolisme hingga terbentuk molekul yang besar dan dirombak lagi oleh metabolisme. Ini merupakan siklus dari metabolisme dan juga terdapat bantuan dari energi. Berikutnya yaitu proses metabolisme. Menurut Kimball pada tahun 1988, metabolisme dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu anabolisme, ialah proses metabolisme yang melakukan suatu pembentukan. Yang kedua yaitu katabolisme, ialah suatu metabolisme yang melakukan proses pembongkaran. Pada grafik ini proses metabolisme pada organisme. Ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini terjadinya sintesis lemak, sintesis protein, dan adanya macam-macam enzim. Kemudian pada katabolisme ini ada seperti glikolisis, daur Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Baiklah, untuk anabolisme ialah suatu reaksi kimia untuk membentuk kompleks molekul yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pertahanan kehidupan. Disintesis dari zat yang lebih simpel yang disertai dengan penggunaan energi. Pada reaksi ini diperlukan energi dari luar. Fungsi energi tersebut untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Energi yang tidak diperlukan ini tidak dibuang, melainkan disimpan untuk dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang baru terbentuk. Contohnya glikogen, lemak, protein yang berguna sebagai bahan bakar cadangan untuk katabolisme, serta molekul protein. Jalur dari anabolisme yang membentuk senyawa-senyawa dari prekursor sederhana ini mencakup yang pertama yaitu glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Yang kedua yaitu gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa organik lain. Yang ketiga yaitu jalur sintesis profirin. Yang keempat jalur HMG-CoA reduktase mengawali pembentukan kolesterol dan isoprenoid. Dan yang terakhir yaitu metabolisme sekunder, jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Dapat dilihat pada gambar ini adalah proses dari glikolisis dan gluconeogenesis. Pada proses glucogenesis ini produk pertamanya itu merupakan glukogen dan hasil akhirnya yaitu asam pirufat. Berikutnya yaitu beberapa macam proses anabolisme yang terjadi pada hewan, di antaranya yang pertama kemosintesis, ialah proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi-reaksi kimia yang tidak diperlukan oleh klorofil. Umumnya dilakukan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Organisme disebut sebagai kemoautotrof. Jadi, bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang ditimbulkan digunakan untuk asimilasi karbon. Beberapa macam bakteri yang tidak memiliki klorofil dapat melakukan asimilasi karbon dengan menggunakan energi yang berasal dari reaksi-reaksi kimia. Contohnya yaitu bakteri sulfur. Yang kedua yaitu sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Karena dalam metabolisme,
ketiga zat tersebut bertemu di dalam daur Krebs. Sebagian besar pertemuan berlangsung di gerbang utama siklus Krebs, yaitu asetil koenzim A. Akibatnya ketiga senyawa tadi saling berikatan satu sama lain. Berikutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein yang berlangsung dalam sel melibatkan DNA dan RNA dan ribosom. Penggabungan molekul-molekul asam amino dalam jumlah besar akan membentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Setiap sel dari organisme mampu untuk mensintesis protein tersebut sesuai dengan keperluannya. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme ialah suatu proses reaksi kimia yang memecah kompleks molekul menjadi molekul yang lebih kecil, disertai dengan pelepasan energi. Pada reaksi ini, energi kimia yang terikat akan dilepaskan hingga terbentuknya suatu energi. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan untuk reaksi anabolisme. Berikut beberapa jenis reaksi yang terjadi pada saat katabolisme. Yang pertama, glikolisis, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga dekarboksilasi oksidatif, dan yang keempat itu transfer elektron. Yang pertama yaitu respirasi aerob. Transport elektron, contohnya itu transport elektron dan fosforilasi oksidatif, di mana respirasi aerob ini ialah respirasi yang membutuhkan oksigen. Secara sederhananya, proses respirasi aerob pada glukosa ditulis sebagai berikut. C6H12O2 ditambah 6O2, 6H2O ditambah 6CO2, dan juga energi. Dan yang kedua yaitu respirasi anaerob. Contohnya yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi etanol. Respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contoh respirasi aerob adalah proses fermentasi. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah proses dari fermentasi asam laktat dan juga proses fermentasi pada asam amino. Di mana pada asam laktat ini produk awalnya yaitu glukosa, kemudian terbentuk 2 pirufat, dan hasil akhirnya yaitu terbentuk 2 asam laktat. Berikutnya yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses perombakan dari glukosa 6 atom menjadi 2 asam pirufat. Seperti yang terlihat pada gambar, dari glukosa akan terbentuk hasil akhirnya yaitu asam pirufat. Berikutnya dekarboksilasi oksidatif, di mana dekarboksilasi oksidatif ini ialah reaksi perantaraan antara siklus glikolisis dengan siklus Krebs. Proses dekarboksilasi ini dimulai dari sitoplasma menuju ke mitokondria. Dapat dilihat prosesnya seperti ini. Kemudian siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga, di mana pada tahapan ini paling banyak menghasilkan CO2, yang mana nama ini berasal dari penemunya yaitu Hans Krebs. Siklus Krebs juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Dan siklus ini terjadi pada mitokondria. Selanjutnya yaitu transfer elektron. Transfer elektron adalah proses di mana banyak dihasilkannya ATP yang berasal dari NADH dan FADH2 yang berasal dari reaksi sebelumnya. Dapat lihat pada gambar proses dari transfer elektron. Ini merupakan tahapan-tahapan dari katabolisme. Terdapat tahapannya, tempat terjadinya input awalnya, dan produk akhirnya. Pada hewan, reaksi katabolisme meliputi molekul organik kompleks yang dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti karbon dioksida dan air. Sedangkan pada organisme fotosintetik seperti tumbuhan dan cyanobacteria, reaksi transfer elektron ini
tidak menghasilkan energi, tetapi digunakan sebagai tempat penyimpanan energi yang diserap dari cahaya matahari. Urutan yang paling berikut ialah urutan paling penting pada reaksi katabolisme pada hewan. Ada 3 tahapan. Yang pertama, molekul organik besar seperti protein, polisakarida, atau lemak dicerna menjadi molekul yang lebih kecil di luar sel. Yang kedua, molekul-molekul yang lebih kecil ini diambil oleh sel dan diubah menjadi molekul yang lebih kecil. Biasanya asetil koenzim A yang melepaskan energi. Yang ketiga, yaitu akhirnya kelompok asetil koenzim A dioksidasi menjadi air dan karbon dioksida pada siklus asam nitrat dan rantai transport elektron, dan melepaskan energi yang disimpan dengan cara mereduksi koenzim nicotinamide adenin dinukleotida menjadi NADA. Berikutnya yaitu gangguan metabolisme pada manusia. Gangguan metabolik adalah suatu kelainan pada proses sistem metabolisme tubuh. Gangguan itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, gangguan metabolisme karbohidrat. Contohnya yaitu diabetes. Diabetes ini mengakibatkan kadar gula darah meningkat. Yang kedua yaitu galaktosemia, merupakan kelainan metabolisme yang menyebabkan tubuh tidak mampu memecah gula jenis galaktosa dengan baik. Yang kedua yaitu gangguan metabolisme protein. Contohnya yaitu fenilketonuria, di mana ketika kadar asam amino protein atau fenilamin dalam darah ini terlalu tinggi. Yang kedua yaitu alkoptonuria. Terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino, tirosin, dan fenilamin dengan baik, hingga urin penderita berwarna hitam kecoklatan seperti terpapar udara. Dan yang ketiga yaitu gangguan metabolisme lemak. Contohnya yaitu penyakit Blanchard, di mana penyakit ini merupakan penyakit di tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, ataupun sumsum tulang. Gangguan ini dapat memicu kerusakan tulang. Dan berikutnya yaitu penyakit Tay Sachs, mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Baiklah, untuk penyampaian materi berikutnya adalah Anissa Pelita. Kepada Anissa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Put. Materi selanjutnya mengenai termoregulasi. Yang pertama kita harus tahu dulu apa sih termoregulasi itu. Nah, termoregulasi ini berasal dari kata termo yang berarti suhu dan regulation yang berarti pengaturan. Definisi termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Termoregulasi juga dapat dikatakan sebagai suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Next, Put. Nah, selanjutnya mengenai interaksi atau pertukaran panas antara hewan dan lingkungannya. Yang pertama, konduksi. Konduksi panas adalah perpindahan atau pergerakan panas antara dua benda yang saling bersentuhan. Dalam hal ini, panas akan berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Hewan memiliki konduktivitas panas yang rendah. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas antara dua benda yang terjadi pada zat alir atau fluida yang bergerak. Dalam hal ini, panas dari tubuh hewan dipindah ke zat alir yang bergerak di dekatnya. Next, Put. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas antara dua benda yang tidak saling bersentuhan. Contohnya untuk hal ini misalnya perpindahan panas dari matahari ke tubuh hewan dan panas api dari perapian ke tubuh manusia ke lingkungannya. Yang keempat, evaporasi. Evaporasi atau penguapan ialah proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Evaporasi merupakan cara yang penting bagi hewan untuk melepaskan panas dari tubuh. Untuk hewan yang tidak bisa berkeringat seperti burung dan anjing, jika tubuhnya panas, akan meningkatkan penguapan melalui saluran pernapasan mereka.
dengan cara terengah-engah. Terengah-engah pada anjing diikuti dengan menjulurkan lidahnya, dianggap sebagai sumber pelepasan panas. Selanjutnya, sensitivitas hewan terhadap suhu. Metabolisme dan panas panas tubuh sangat berhubungan erat satu sama lain. Kebanyakan reaksi biokimia secara ekstrim sangat sensitif terhadap temperatur. Peningkatan suhu 10 derajat Celcius akan meningkatkan kecepatan reaksi 2 kali lipat, sedangkan suhu rendah akan memberikan efek berkebalikan. Selama kehidupan organisme tergantung kepada reaksi kimiawi, maka keseluruhan proses biologis yang berlangsung di dalam tubuhnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi temperatur. Berikut adalah gambar kisaran temperatur dari berbagai hewan menurut Rastogi tahun 2007. Nah, pada gambar ini variasi diurnal hewan gurun pada suhu 50 derajat Celcius itu merupakan batas atas toleransi hewan gurun. Pada 45 derajat Celcius merupakan batas toleransi penyu dan unta. Pada batas geser kursornya 39 sampai 44 derajat Celcius merupakan temperatur burung, dan pada 39 sampai 44 derajat Celcius itu merupakan temperatur bagian dalam tubuh mamalia, dan 25 derajat Celcius merupakan batas toleransi invertebrata pantai. Next, Put. Selanjutnya mengenai nomenklatur termoregulasi. Yang pertama itu homeotermis, merupakan hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi yang relatif konstan ketika suhu eksternal berubah dalam kisaran yang luas. Yang kedua, poikilotermis merupakan hewan yang suhu tubuhnya akan mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal. Kelompok poikilotermis meliputi invertebrata dan hewan akuatis seperti ikan dan amfibi. Yang ketiga, heterotermis, disebut juga sebagai endotermis, fakultatif karena hanya mampu meregulasi temperatur fisiologisnya pada waktu tertentu saja. Selanjutnya, eksotermis, merupakan beberapa hewan memiliki laju konduksi termal yang tinggi dan laju produksi panas yang rendah. Hewan eksotermis ini memperoleh panas dari lingkungan dan akan meregulasi temperatur tubuhnya berdasarkan produksi panas dari dalam tubuh. Selanjutnya endotermis. Sebagian kecil hewan menghasilkan panas yang cukup dari metabolisme oksidatifnya dan menjaga temperatur tubuhnya pada level yang konstan sehingga panas tubuhnya tergantung kepada produksi internalnya sendiri. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya mengenai termoregulasi pada hewan poikiloterm, homeotermis, dan heterotermis. Pertama, temperatur tubuh pada poikiloterm. Aktivitas poikilotermis tergantung kepada suhu lingkungannya, dan sehubungan dengan itu, hewan-hewan kelompok ini tidak akan memerlukan energi terlalu besar untuk termoregulasinya, karena laju metabolismenya juga rendah, dengan sedikit atau tanpa adanya produksi panas. Dalam kondisi dingin, suhu tubuhnya rendah, dan di kondisi panas, maka suhu tubuh akan meningkat. Suhu tubuh akan meningkat karena efek lingkungan dan laju metabolisme akan dipercepat. Oleh sebab itu, tidak ada laju metabolisme yang pasti pada poikiloterm dan akan berubah-ubah sesuai temperatur lingkungan. Selanjutnya, Put. Selanjutnya, poikilotermis meregulasi suhu tubuhnya dengan mekanisme fisika hanya melalui yang pertama, insulasi yang sedikit memungkinkan kehilangan panas lebih cepat dan mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. Yang kedua, suhu tubuh di bagian dalam atau care body temperature yang diukur dari bagian rektal akan lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Yang ketiga, pada lingkungan yang tinggi, panas tubuh akan dikurangi melalui evaporasi. Dan yang keempat, pada suhu lingkungan yang rendah, tidak ada proses regulasi spesifik untuk memproduksi panas karena tidak ada regulasi kimiawi. Selanjutnya, poikilotermis aquatis. Regulasi termal pada poikilotermis aquatis adalah fenomena sederhana pertukaran panas. Pada hewan akuatis, sebagian besar terjadi melalui konduksi dan konveksi. Suhu lingkungan pada hewan akuatis relatif stabil, kendati variasi musiman dapat terjadi di permukaan air laut dan danau. Pada hewan akuatis yang tidak memiliki ketahanan terhadap dingin,
kendati suhu lingkungan di atas titik beku tetap berisiko letal. Sebaliknya, sebagian besar hewan akuatis juga tidak toleran terhadap suhu tinggi. Pada beberapa spesies, kematian dapat terjadi kendati temperatur lingkungan masih di level di mana protein biasanya terdenaturasi. Selanjutnya, vertebrata akuatis juga memiliki pola termoregulasi yang spesifik. Ikan adalah hewan akuatis yang bernafas dengan insang, di mana suhu tubuhnya dipertahankan untuk tetap sama dengan suhu lingkungannya. Laju metabolismenya sangat rendah, sehingga laju pertukaran panas juga rendah. Pada invertebrata akuatik seperti larva, Chironomide yang hidup pada sumber air panas dapat mentoleransi temperatur hingga 50 derajat Celcius. Sedangkan spesies insekta lainnya dapat bertahan pada suhu di bawah titik beku air dalam periode yang relatif lebih panjang. Hewan invertebrat akuatis dapat mentoleransi kisaran fluktuasi suhu yang lebih luas dibandingkan dengan vertebrata. Nah, di sebelah ini adalah gambar pertukaran panas pada ikan. Panas yang dihasilkan dari metabolisme di otot akan dialirkan dari darah vena yang panas menuju darah arteri yang lebih dingin. Seekor ikan yang berenang akan menghasilkan sejumlah panas berhubungan dengan aktivitas muskular yang dapat meningkatkan temperatur tubuh secara temporer, akan tetapi segera akan kembali sama dengan suhu lingkungannya. Hal ini terjadi karena panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas muskular akan segera ditransfer ke darah dan mencapai insang yang kemudian segera berhubungan dengan air. Selanjutnya, poikilotermis terestrial. Hewan-hewan poikilotermis terestrial menjaga suhu tubuhnya hampir sama dengan suhu lingkungannya. Akan tetapi hewan terestrial akan dihadapkan dengan fluktuasi suhu lingkungan yang lebih besar. Keseimbangan panas dari hewan-hewan tersebut lebih berhubungan dengan keseimbangan air jika dibandingkan dengan hewan akuatis. Pada hewan vertebrata terestrial, poikilotermis seperti amfibi memiliki pola regulasi suhu yang cukup unik. Amfibi memiliki perubahan temperatur tubuh yang spesifik sehubungan dengan lingkungannya. Kulit amfibi kendati tidak efektif untuk regulasi fisiologis, namun memberikan proteksi dalam kondisi ekstrim. Next, Put. Pada hewan invertebrata terestrial, adalah kelompok hewan yang memiliki daya adaptasi maksimum terhadap lingkungannya. Habitatnya sangat beragam dan juga kebutuhan termalnya. Contoh pada arthropoda dan insekta yang memperlihatkan aktivitas aktif di lingkungan yang panasnya cukup ekstrim. Suhu tubuh serangga dapat bervariasi dari udara sehubungan dengan 3 hal penting. Yang pertama, kehilangan panas melalui evaporasi air dari tubuhnya. Yang kedua, absorpsi panas melalui radiasi dan produksi panas dari aktivitas metabolisme tubuh. Selanjutnya itu mengenai temperatur tubuh pada homeothermis. Kendati memiliki berbagai keterbatasan terhadap lingkungannya, namun reptil adalah kelompok hewan vertebrata terestrial pertama yang memperlihatkan usaha awal dari homeothermis dengan adanya mekanisme termoregulasi pada level awal. Burung dan mamalia menjaga suhu tubuh secara independen dan memiliki piranti-piranti termoregulasi yang efisien. Panas tubuh akan dihasilkan dan dipertahankan dalam kondisi lingkungan yang dingin, sedangkan panas akan hilang dalam kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi. Pertukaran panas antara tubuh dengan lingkungan diregulasi melalui pusat termoregulasi di hipotalamus yang berfungsi seperti termostat. Regulasi suhu tubuh akan dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, produksi panas dan kehilangan panas akan berganti secara cepat dan lancar dalam hubungannya dengan temperatur tubuh dan lingkungan. Ini adalah regulasi fisika dari panas. Yang kedua, produksi panas akan diregulasi oleh regulasi panas kimiawi yang dilakukan dengan mempercepat laju metabolisme tubuh ketika kebutuhan panas tubuh meningkat. Selanjutnya, temperatur tubuh pada heterotermis. Kelompok mamalia yang termasuk ke dalam kelas Prototheria dan Metatheria, misalnya Echidna, Ornithorhynchus, armadillo, opossum, dan lain-lainnya, memiliki suhu tubuh yang rendah
sehubungan dengan lingkungannya dan memperlihatkan kisaran yang luas dari fluktuasi temperatur dan metabolismenya. Kelompok hewan ini disebut heterotermes. Echidna memiliki temperatur tubuh 34 derajat Celcius sehubungan dengan suhu lingkungannya sebesar 35 derajat Celcius. Berkebalikan dengan homeothermis, di mana jika suhu lingkungan turun, maka suhu tubuh Echidna juga akan turun. Next, Put. Nah, selanjutnya mengenai regulasi temperatur pada endotermis. Burung biasanya memiliki temperatur dalam tubuh yang lebih tinggi daripada mamalia. Hal ini menguntungkan bagi burung yang pada kondisi cuaca yang panas. Di lingkungan yang panas, burung akan kehilangan air melalui respirasi. Pada suhu lingkungan yang lebih tinggi akan meningkatkan aktivitas respirasi dan akan berakibat pada kehilangan air sekurangnya 4 kali lipat pada suhu 34 dan 40 derajat Celcius. Hal ini adalah pendinginan evaporatif. Pada mamalia, suhu dalam tubuhnya berada pada kisaran 35 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, yang biasanya lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Oleh sebab itu, regulasi suhu pada mamalia biasanya berhubungan dengan adaptasi morfologi dan ekologi. Selanjutnya, mengenai efek suhu rendah terhadap fisiologi hewan. Hewan memperlihatkan respon yang berbeda terhadap suhu rendah. Sebagian mencoba untuk menghindari suhu yang dingin dengan melakukan migrasi ke daerah yang lebih panas. Sebagai contoh, migrasi burung dari daerah yang lebih dingin menuju daerah yang lebih panas merupakan fenomena yang cukup familiar dan berlangsung secara musiman. Hewan-hewan lainnya mengembangkan toleransi terhadap suhu rendah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui hibernasi atau bersembunyi dalam lubang selama periode dingin dan tetap inaktif. Umumnya suhu yang rendah memiliki efek-efek merugikan terhadap proses kehidupan hewan. Jika hewan secara perlahan berhadapan dengan suhu rendah, laju metabolismenya akan semakin rendah dan akhirnya mencapai titik mematikan. Berikut merupakan gambar dari efek suhu rendah terhadap fisiologi hewan. Next, Put. Selanjutnya mengenai aklimatisasi termal. Sebagai makhluk hidup yang diciptakan Tuhan sempurna dari makhluk hidup lainnya, diberi kemampuan berpikir dan menyesuaikan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya ini disebut dengan aklimatisasi. Aklimatisasi termal digunakan untuk perubahan temperatur yang terjadi di alam. Sedangkan aklimasi digunakan untuk istilah bagi perubahan suhu yang dikondisikan di laboratorium. Selanjutnya, permasalahan aklimatisasi termal telah menimbulkan pengaruh kompensasi suhu terhadap laju metabolisme. Yang pertama, amfibi dapat mentolerir suhu tinggi sebagai konsekuensi esensial dari aklimatisasinya. Reptilia juga memperlihatkan mekanisme termoregulasi fisiologis. Yang kedua, reptilia terestrial dapat mengatur suhu tubuhnya dengan seleksi habitat. Kelompok tersebut memperlihatkan banyak adaptasi perilaku dan evolusi kemampuan fisiologis dalam mekanisme termoregulasi antisipasi seperti burung dan mamalia. Kadal yang dipelihara di laboratorium dalam kondisi konstan akan memiliki suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya, sehingga berperilaku sebagai poikilotermis. Akan tetapi, kadal yang hidup di habitat alaminya akan memperlihatkan berbagai mekanisme perilaku termoregulasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai gangguan pada termoregulasi. Pada kelompok kami itu mengambil dua contoh, yang pertama hipotermia dan yang kedua demam. Hipotermia ini merupakan keadaan menurunnya temperatur bagian dalam tubuh sampai di bawah normal pada binatang homeotherm yang tidak mampu melakukan hibernasi. Dalam bebas, hipotermia biasanya terjadi secara perlahan yang disebabkan oleh payahnya atau menurunnya mekanisme metabolisme untuk melawan dingin. Aktivitas menggigil yang berlangsung dalam jangka waktu lama menyebabkan habisnya cadangan glikogen yang terdapat pada otot rangka dan hati, dan juga menurunnya kandungan glikogen otot jantung. Untuk yang kedua, itu demam. Demam juga dapat didefinisikan sebagai setiap kondisi keseimbangan panas positif yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh makanan, latihan, atau lingkungan. Pada waktu demam, terjadi penimbunan panas di dalam tubuh dan temperatur tubuh meningkat secara tajam, atau tubuh dikatakan mengalami hipotermia.
Terjadinya keseimbangan panas yang positif itu disebabkan oleh menurunnya aktivitas pengeluaran panas karena terjadi vasokonstriksi kulit dan oleh meningkatnya aktivitas produksi panas. Baiklah, untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, ini merupakan literatur dari PPT kami. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.